Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami sungguh-sungguh, kata Allah SWT, mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah, balas itu dengan zikir kepada Allah dan dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud, selalu sholat, tidak usah pedulikan dengan hal-hal seperti itu, dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Karena ayat inilah turun di malam hari, baginda Nabi SAW pada keesokan harinya naik ke atas bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais adalah sebuah bukit memang khusus untuk mengiklankan informasi di Mekah. Tepatnya berada antara sekarang tempat sa'i dengan istana raja Saudi. Kita tahu di dekat Masjid Haram ada istana yang besar, ada bangunan yang besar, itu bukan hotel tapi itu adalah istana raja. Di sebelah tempat sa'i, di situ bukit Abi Kubais dulu, di situ posisinya. Beliau SAW lalu berteriak dengan suara keras di situ, wa sabaha, wa sabaha. Istilah ini teman-teman sekalian digunakan oleh orang-orang Arab pada saat itu untuk mengingatkan kalau ada pasukan yang mau menyerang. Wa sabaha artinya hati-hati, bahaya penyerangan sudah dekat di pagi ini. Seperti itulah, teriak dengan suara keras. Dan ini biasanya yang naik di bukit Abi Kubais adalah sahaya-sahaya di Mekah. Kemudian mereka tidak boleh mengucapkan ini kecuali benar-benar tahu ada pasukan yang menyerang, karena ini berarti sudah harus ya siaga semuanya gitu. Nabi SAW teriak dengan suara keras, terdengar oleh orang-orang Quraisy. Mereka segera datang ke sana. Lalu mereka kaget, ternyata yang dilihat adalah baginda Nabi SAW, As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan bisa dipercaya, yang paling terpercaya. Lalu mereka pun berkumpul semua. Lalu Nabi SAW menunggu sampai mereka terkumpul semua. Masyarakat Mekah, lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, bagaimana bila aku mengatakan pada kalian bahwa di belakang bukit ini, gunung yang ada pada saat itu As-Suwaida, gunung di Mekah, dekat pintu gerbang Mekah, di belakang bukit ini terdapat pasukan yang akan menyerang kalian sekarang. Apakah kalian percaya dengan saya? Atau percaya dengan aku? Serentak semuanya mengatakan, semuanya berkata pada saat itu, tentu, karena kami belum pernah sekalipun mendapatkan engkau berbohong. Dan ini kesaksian orang-orang Quraisy. Ini juga penjagaan Allah yang maha tinggi dan maha purna terhadap baginda Nabi SAW, karena beliau tidak pernah berbohong semasa hidupnya, sama sekali, satu kali pun tidak pernah, walaupun bercanda. Maka Nabi SAW mengatakan, sudah tanya, dan mereka mengatakan tentu kami akan percaya. Semuanya bilang serentak, karena kami belum pernah temukan kamu bohong. Kata Nabi SAW, kalau gitu ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah. Kalau kalian akui aku tidak pernah bohong, aku ini adalah utusan Allah, yang di antara dua tanganku ada azab yang pedih. Maksudnya orang yang beriman akan masuk surga selamat dari azab, orang yang kufur akan masuk siksaan. Mendengar perkataan Nabi SAW, pada saat itu orang yang paling pertama menolak dakwah beliau adalah pamannya sendiri, Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Dia pada saat itu melihat entah syaitan dari mana yang menggoda dia. Yang jelas dia langsung saja teriak pada saat itu. Ini ponakannya sendiri, terkenal waktu itu di Mekah orang yang terpercaya, gitu kan. Bahkan ada beberapa athar menyebutkan kalau Abu Lahab ini selain paman Nabi SAW juga adalah besannya Nabi, karena anaknya Abu Lahab nikah dengan anak Nabi SAW, gitu kan. Maka Ruqayyah atau Ummu Kalsum salah satunya menikah dengan anak Abu Lahab, yang akhirnya Abu Lahab suruh ceraikan setelah mengetahui kalau Nabi SAW diutus menjadi Nabi. Malah seperti saking bencinya, entah syaitan dari mana, kata para ulama, yang telah merasuki Abu Lahab sampai seperti ini. Padahal dia tidak ada ruginya kalau dia beriman. Maka dia mengatakan, kecelakaan bagi Muhammad, tabbanlak, bahasa Arabnya. Apakah engkau mengumpulkan kami di sini semuanya hanya untuk menyampaikan masalah itu? Maka Abu Lahab pun akhirnya membubarkan orang-orang, dan dia berkata pada saat itu, bubarlah dan jangan dengarkan dia. Lalu dia sepakat sama istrinya untuk meletakkan duri di jalan yang Nabi SAW lewati, supaya jangan berdakwah. Bayangkan ya, tidak ada sebab loh ini. Abu Lahab ini pamannya Nabi, artinya kalau memang sampai
sampai Nabi pun terkenal, nanti akan kita lihat riwayatnya itu atau kisahnya itu, mereka juga untung sebenarnya, kalaupun dia tidak beriman. Maka turunlah pada saat itu langsung spontan di Bukit Abi Kubais, wahyu Allah, surah Al-Lahab. Karena perilaku Abu Lahab ini, gitu kan. Dan langsung pada saat itu karena dia orang yang pertama menolak dakwah, diklaim, dicap oleh Allah ahli neraka. Ini orang sampai mati nggak bakal masuk Islam, mustahil. Memang sudah begitu, Allah sudah tahu, maka dikekalkan dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab, surah nomor 111, ayat 1 sampai ayat 5, yang sudah kita hafal tentu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tab itu adalah celaka, binasa, kedua tangannya Abu Lahab, dan sesungguhnya pasti dia akan binasa, tidak akan bermanfaat seluruh harta benda yang dia telah kumpulkan dan usahakan. Sayasla naran dzata lahab, pasti dia nanti kalau mati akan masuk ke dalam api yang bergejolak-jolak, ya, bergejolak di hari kiamat di neraka. Wa imratu hammalatal hatab, dan pasti juga istrinya akan ikut bersamanya ke neraka yang selalu membawa kayu-kayu bakar, kayu-kayu kering yang untuk dibakar jadi api, dan itu penuh duri-duri. Fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya si perempuan itu ada tali dari sabut. Jadi dia membawa potongan-potongan pohon yang berduri ditaruh di jalan Nabi SAW, lalu dia bawa sabut. Sabut itu tujuannya dia bakar, kemudian jadi api, lalu kemudian ditaruh di duri-duri itu sehingga Nabi SAW tidak bisa lewat dalam berdakwah. Jadi tidak ada sebab ini. Hanya karena Nabi SAW mengatakan saya seorang Nabi, hanya itu. Orang Mekah itu tidak nolak ya. Yang nolak cuma Abu Lahab sama istrinya nih. Nabi SAW pada saat itu karena diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendakwakan Islam ini, turun firman Allah setelah itu, setelah menyampaikan ke masyarakat Mekah, fokus sekarang hai Muhammad ke kerabatmu juga, panggil mereka semua. Semua kerabatmu dakwahi. Turun firman Allah langsung waktu itu dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 214. Satu ayat saja turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Sekarang hai Muhammad, berikan peringatan kerabat-kerabat terdekatmu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabatnya dari keturunan Abdul Muttalib pada saat itu di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, di rumahnya yang bersama dengan Khadijah. Sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam bicara, waktu sudah kumpul semua kerabatnya, diundang Nabi SAW, siapin makanan, undang mereka. Rencananya habis makan mau disampaikan. Abu Lahab datang juga waktu itu. Datang orang ini, belum Nabi SAW bicara, baru datang. Orang sudah kumpul semua, langsung dia bilang, hai Muhammad, bila engkau mengumpulkan kami untuk menyampaikan agamamu yang kemarin kau sampaikan, maka jangan kau bicara. Ini perasaan dia seorang paman, maka harus ponakannya dengar. Ini satu hal yang buruk ya. Nah, banyak orang begitu. Ada orang tua, ada paman, kadang-kadang walaupun ponakannya itu benar atau anaknya benar, dia nggak mau dengar. Ini kebodohan ini ya, tidak benar seperti ini. Harusnya kita bijaksana, kalau itu benar walaupun dari lisan anak kecil kita harus dengar. Mungkin seseorang minum berdiri, lalu anaknya mengatakan, ayah jangan minum berdiri. Benar. Oh ya nak, terima kasih. Mestinya begitu. Ah kamu anak kecil ngerti apa? Tidak boleh menolak kebenaran, gitu kan? Ini bahaya ya, tidak boleh sama sekali. Abu Lahab begitu prinsipnya, dia menganggap Nabi SAW ponakan. Ponakan berarti harus lebih di bawah. Mau lebih pintar, mau apa, nggak penting. Gitu. Maka dia ribut. Nabi SAW pun akhirnya melihat kejadian tersebut, Nabi tidak mau bicara. Sudahlah, silakan makan semuanya. Habis makan bubar. Nabi SAW akhirnya mengundang beberapa hari lagi kemudian seluruh kerabat kecuali Abu Lahab. Dalam buku itu. Semua datang silakan, dikirimin undangan kecuali orang ini, jangan diundang. Waktu semuanya datang, habis makan, Abu Lahab nggak tahu berita nih. Nabi SAW sampaikan, saya begini, saya utusan Allah, turun firmannya Allah, saya telah ketemu sama Jibril, diceritakan semua panjang lebar. Dan yang pertama masuk Islam adalah Sofia radhiyallahu anha, tante Nabi SAW yang mulia, ibunya Zubair bin Awam. Gitu kan. Dakwah Islam makin menyebar pada saat itu. Setelah kerabat-kerabat Nabi SAW ada yang terima, ada yang tidak. Tapi yang disebutkan dalam buku sejarah pada saat pertemuan itu yang langsung mengucapkan syahadat adalah Sofia. Apalagi anaknya Zubair sudah masuk Islam sebelum ibunya. Tadi di tangan Abu Bakar kan gitu. Dakwah Islam menyebar teman-teman sekalian pada saat itu di Mekah dan sangat cepat sekali. Tapi kebanyakan yang memeluk ini adalah orang-orang yang miskin dan kalangan-kalangan di bawah gitu. Terutama dari hamba sahaya.
Yang terkenal kisahnya masyhur adalah orang yang sangat mulia, Yasir radhiyallahu anhu bersama istrinya Sumayyah radhiyallahu anha, yang terkenal dua-duanya orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Dan juga anak mereka Ammar radhiyallahu anhum. Juga ada dari kalangan budak yang lain seperti Khabbab bin Arad, Bilal bin Rabah, Suhaib ar-Rumi, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ini semua adalah orang-orang yang dulu pekerja. Abdullah bin Mas'ud bukan sahaya ya, tapi dia pengembala kambing. Nanti akan kita jelaskan bagaimana Abdullah bin Mas'ud pada saat menebas lehernya Abu Jahal di perang Badr. Nanti akan ada kisah sendiri masalah itu. Tapi yang jelas waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu satu-satunya orang yang waktu itu mengiklankan Islamnya, maka ia menjaharkan Al-Quran di depan Ka'bah. Waktu sudah mulai beberapa hari berjalan, sudah mulai banyak ayat yang turun, Abu Bakar sudah mulai menghafal gitu kan ayat-ayat yang di situ. Lalu Abu Bakar datang kemudian beliau membaca depan Ka'bah. Maka mendengar bacaan tersebut orang-orang Quraisy datang mengeroyokinya sampai darah memenuhi wajahnya radhiyallahu anhu, tapi beliau tidak berhenti membaca sampai selesai surahnya. Abdullah bin Mas'ud juga begitu. Sahabat Nabi yang mulia ini, beliau pengembala kambing dan orangnya sangat kurus, kecil, Abdullah bin Mas'ud ini. Sampai-sampai teman-teman sekalian, saking kurusnya Abdullah bin Mas'ud ini, sampai nanti waktu sudah hijrah di Madinah, satu waktu beliau pernah naik ke atas pohon kurma, kemudian ditiup oleh angin. Akhirnya kainnya di bagian bawah tersingkap, menyingkap pahanya. Saking kecilnya betisnya sampai sahabat tertawa. Spontan mereka tertawakan, bukan niat mengolok ya. Karena tiba-tiba lihat kok lucu, kecil sekali gitu. Akhirnya diketawain. Apa yang dilihat teman-teman sekalian? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, apakah kalian menertawakan kecil betisnya Ibnu Mas'ud? Demi Allah, betis Ibnu Mas'ud itu ditimbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Apa yang Abdullah bin Mas'ud lakukan teman-teman sekalian? Orang yang kurus, kecil badannya, baru menghafal surah Ar-Rahman, sebagian ayatnya. Dihafal, turun pada saat itu, kemudian dia mulai hafal beberapa ayat. Lalu dia tidak disuruh apa-apa nih. Dia datang ke dekat Ka'bah, cari batu yang tinggi, duduk, baca. Dengan suara keras. Orang-orang Quraisy lihat Abdullah bin Mas'ud, pengembala kambing. Bagi mereka ini rendah sekali. Langsung datang dikeroyokin, digebukin. Dikeroyokin luar biasa, sampai berdarah-darah. Dia nggak berhenti, sampai dia berhenti di hafalannya. Dalam kondisi berdarah-darah teman-teman sekalian, sudah berhenti dia baca, dilepas sama Quraisy, dia pulang. Pergi ke rumah Darul Arkam namanya, tempat pertemuan Nabi SAW dan para sahabat. Begitu sahabat lihat dan Nabi SAW lihat, ada apa dengan kau? Ya Rasulullah, saya baca Quran depan Ka'bah dan mereka keroyoki saya. Kata mereka, kata para sahabat, wahai Abdullah, jangan kau lakukan itu. Badanmu kecil begini, ya, ini bisa sakit, bisa mati, bisa patah semua ini, dikeroyokan sama orang. Rasulullah SAW juga mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, jangan kau paksakan dirimu. Kata dia, ya Rasulullah, kalau anda mau suruh saya, besok saya kembali baca lagi. Jadi subhanallah, keimanan itu kalau maksudnya, memang orang pepatah bahasa Arab mengatakan ya, kekuatan itu ada di hati manusia, bukan di fisiknya. Kalau hatinya kuat seperti baja teman-teman sekalian, makanya iman itu dalam hati. Kalau hati buat seperti baja, biar badannya kurus nggak penting itu. Ada orang subhanallah badannya seperti gentong besarnya, tapi hatinya kecil, ciut, gitu. Disentil sedikit sudah nangis, gitu kan. Ada nanti di perang Uhud kisah Julaibib, sahabat Nabi yang kecil sekali badannya, sampai Nabi angkat dengan satu tangan untuk lihat jenazahnya, tapi dia membunuh 9 orang Quraisy, ya, mati di tangannya dia. Jadi keberanian dan kekuatan itu di hati seseorang, gitu. Bukan di fisiknya.